Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Nuraini dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi tentang mata kuliah pengambilan keputusan untuk memenuhi tugas UAS. Kuliah pengambilan keputusan dengan mengandalkan perasaan, kesadaran, emosional, fantasi, kadang-kadang bersifat impulsif, cepat pengambil keputusan. Pengambilan keputusan intuitif ini juga suatu proses yang tidak sadar diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring. Di analisis rasional sama sekali tidak berjalan. Lebih tepatnya antara faktor emosional, fantasi, dan rasional saling melengkapi. Hanya saja aspek emosional lebih dominan. Menurut Robin, mendefinisikan ada 8 kondisi yang memungkinkan kan orang menggunakan pengambilan keputusan intuitif, yaitu yang pertama ada ketidakpastian dalam tingkat yang tinggi, fakta-fakta yang terkait terbatas dan tidak jelasnya menunjukkan jalan untuk diikuti, data analisis kurang berguna, dan beberapa penyelesaian alternatif yang masuk akal untuk dipilih dari antaranya dengan argumen yang baik. Dan yang terakhir, bila waktu terbatas dan ada tekanan untuk segera mengambil keputusan yang tepat. Di dalam masyarakat yang maju seperti Amerika, Inggris, dan beberapa negara maju lainnya yang sangat menjunjung tinggi analisis rasional, ternyata mengambil keputusan intuitif. Jadi masih banyak yang dilakukan, namun orang yang melakukan cenderung tidak mengakui bahwa mereka melakukan demikian. Berbeda lagi dengan analisis rasional. Orang yang melakukan pengambilan keputusan intuitif ini biasanya akan menemui kesulitan apabila diminta untuk menjelaskan bagaimana dia sampai pada kesimpulan dalam mengambil keputusan. Jadi untuk kesimpulannya lebih cenderung berdasarkan pada intuisi yang dimilikinya. Sementara itu orang yang menggunakan pengambilan keputusan rasional akan dengan mudah menjelaskan bagaimana jalan pikiran dan pertimbangan yang digunakannya. Selanjutnya ada BSL alternatif BATNA, yaitu di mana tindakan yang akan diambil oleh pihak yang terlibat dalam negosiasi jika berbicara gagal dan tidak ada kesempatan yang dapat dicapai. Jadi penelitian negosiasi ini menurut Roger Fisher dan William Ury menciptakan istilah BATNA dalam buku terlaris mereka, yaitu tahun 1981. Para pihak dapat menyesuaikan BATNA dengan situasi apapun yang memerlukan negosiasi, mulai dari diskusi tentang kenaikan gaji hingga menyelesaikan situasi yang lebih kompleks seperti merger dan akuisisi. BATNA ini sangat penting untuk negosiasi karena salah satu pihak tidak dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tentang apakah akan menerima kesepakatan kecuali mereka memahaminya. Para peneliti Harvard telah menguraikan beberapa langkah untuk membantu memperjelas prosesnya. Yang pertama, buat daftar semua alternatif jika negosiasi Anda saat ini berakhir dengan jalan buntu. Yang kedua, evaluasi alternatif Anda berdasarkan nilai mengejar alternatif. Yang ketiga, pilih tindakan alternatif yang akan memiliki nilai harapan tertinggi untuk Anda. Dan yang terakhir, setelah Anda menentukan BATNA, Anda di langkah 3 hitung nilai prestasi. Selanjutnya ada JOPA atau biasa disebut dengan Joint of Possible Agreement, yaitu bertemunya kesepakatan pada satu tawar-menawar dalam sebuah negosiasi antara dua pihak atau lebih. Sehingga diperlukan adanya perundingan untuk menentukan titik kompromi untuk menyelesaikan negosiasi. Tetapi jika kedua belah pihak tidak dapat mendapatkan titik temu, maka negosiasi tersebut berada pada kondisi tawar-menawar negatif yang artinya tidak ada titik tengah antara kedua belah pihak. Selanjutnya apa manfaat JOPA? Jadi manfaat JOPA ini kita akan memahami situasi negosiasi dalam kondisi tawar-menawar yang sedang terjadi dengan lebih objektif, yaitu memanfaatkan JOPA yang dapat menghindari kita dari membuat kesepakatan yang merugikan kita atau bisa jadi untuk membuat kesepakatan yang mendatangkan banyak keuntungan. Selanjutnya ada game teori, yaitu merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari interaksi antara self-interested again, yaitu di mana pertama kali ini dikemukakan oleh sekelompok ahli matematika pada tahun 1944 oleh John von Neumann dan Oscar, yang berisi permainan terdiri atas kelompok orang dan memilih strategi yang dibangun untuk memaksimalkan kewenangan sendiri ataupun untuk meminimalkan kewenangan lawan. Selanjutnya ada teori drama, yaitu menyelamatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan beberapa permainan yang memiliki tujuan berbeda, yaitu di mana ditemukan pada kehidupan sehari-hari seperti hubungan antara individu
negosiasi antar departemen, konflik antar organisasi, hubungan internasional, dan lain-lain. Selanjutnya ada GMNCR, yaitu di mana pengambilan keputusan dapat fleksibel dan sederhana dan dapat digunakan dengan menggunakan informasi yang minimal, yaitu di mana dibagi kedua tahap utama yaitu pemodelan dan analisis terlibat dalam prosedur GMCR. Kompetisi adalah ideologi bisnis yang diambil langsung dari wawasan yang diperoleh dari teori permainan, di mana dalam kapasitas ini perjanjian tentang standar dan pengembangan produk di seluruh industri atau antara dua pesaing diperlukan untuk menetapkan kompetisi. Dan selanjutnya ada komunikasi pengambilan keputusan, yaitu di mana perannya ini dalam mempermudah pengambilan keputusan, memberikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan, melalui penyampaian data guna mengenali dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif. Selanjutnya ada komunikasi tradisional, yaitu di mana pada zaman dahulu komunikasi tradisional ini dilakukan oleh masyarakat primitif dengan cara yang sederhana. Dan seiringnya berjalannya waktu, teknologi komunikasi tradisional ini mulai luntur dan jarang digunakan. Tetapi masih ada sebagian orang yang masih tetap menggunakan komunikasi tradisional, misalnya yaitu masyarakat pedesaan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.